Halo semua. Halo. Perkenalkan, saya Darwin Saputra. Saya Fitri Amelia. Saya Luciana. Saya Anggun Suciatriani. Saya Amelia Dirayani. Saya Angelia Safitri. Kami dari kelompok 3A1 tingkat 2A akan menjelaskan makroskopik dan mikroskopik pada rimpang temulawak atau dikenal bahasa Latin Curcuma xanthorrhiza Rops rhizome. Check it out. Dadah. Untuk klasifikasi temulawak berasal dari kingdom Plantae, divisi Spermatophyta. Lalu untuk subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledon, ordo Zingiberales, famili Zingiberaceae, genus Curcuma untuk spesies Curcuma xanthorrhiza Rops. Untuk rimpang temulawak atau Curcuma xanthorrhiza Rops rhizome memiliki ukuran rimpang yang besar dan bercabang-cabang. Di ini induk rimpang memiliki bentuk bulat atau bulat telur. Di sampingnya terbentuk 3-4 cabang rimpang yang memanjang. Untuk warna kulit rimpang sendiri berwarna coklat kemerahan atau kuning tua. Sedangkan untuk warna daging rimpang berwarna kuning jingga sampai jingga kecoklatan. Temulawak memiliki epidermis bergabus dan terdapat sedikit rambut yang berbentuk kerucut bersel satu. Hipodermis agak menggabus, korteks silinder, dan sel parenkim matik terdiri dari sel parenkim berisi butir pati. Rimpang berbentuk bulat. Kulit rimpang berwarna coklat. Rimpang terletak di dalam tanah. Rimpang memiliki rasa pahit. Warna rimpang yaitu oranye tua atau kuning. Dan rimpang berbau tajam. Khasiat rimpang temulawak. Pertama, mengatasi anemia kolesterol. Kedua, melancarkan peredaran darah. Ketiga, mengatasi gumpalan darah. Keempat, demam. Kelima, malaria. Keenam, campak. Ketujuh, pegal linu. Kedelapan, sakit pinggang. Kesembilan, reumatik. Kesepuluh, keputihan. Dan terakhir, ambeien. Untuk melihat mikroskopik dari rimpang temulawak, yang pertama kita lakukan potong temulawak, kemudian kita sayat temulawak setipis mungkin, kemudian kita letakkan di atas kaca preparat, tetesi kloral hidrat bila perlu, kemudian tutup dengan cover glass, kemudian dibawa ke bawah mikroskop untuk diamati fragmen yang terbentuk. Langkah pertama, hidupkan stop kontak pada mikroskop. Kemudian, tekan tombol on-off pada mikroskop. Lalu, letakkan kaca preparat di atas meja stek mikroskop. Kemudian, atur, lalu cari perbesaran dari yang terkecil sampai yang terbesar sampai terbentuk bayangan di dalam mikroskopnya. Setelah itu, atur kondensornya untuk melihat kejelasan dari gambar yang terbentuk. Setelah dapat gambarnya, lalu difoto, kemudian angkat kaca preparat dan matikan tombol on off-nya, kemudian cabut kabelnya. Mikroskop pada rimpang temulawak. Yang pertama adalah kulit rimpang temulawak. Yang kedua, epidermis, yaitu terdiri atas lapis sel yang tersusun rapat dengan dinding sel yang dapat mudah dilewati air. Yang ketiga, hipodermis, yaitu lapisan terdalam rimpang. Kemudian yang keempat, ada periderm, yaitu jaringan pelindung yang menjadi pengganti epidermis pada akar. Dan terakhir adalah sklerenkim, yaitu jaringan penyokong dengan dinding sekunder yang tebal karena mengandung zat lignin. Bagian-bagian mikroskop pada rimpang temulawak. Yang pertama adalah berkas pembuluh, yaitu jaringan pengangkut air dan garam mineral atau dikenal dengan jaringan xilem, dan jaringan pengangkut hasil fotosintesis atau yang dikenal dengan jaringan phloem. Parenkim korteks adalah jaringan parenkim di dalam epidermis, berbentuk bulat dan ada ruang antar selnya. Serabu sklerenkim, yaitu sel-sel yang panjang dan sempit serta berujung runcing. Butir pati, yaitu butiran-butiran kecil yang tersebar. Dia berfungsi sebagai cadangan makanan.
Kemudian ada bagian fragmen jaringan gabus bentuk poligonal, yaitu dia terdiri dari sel-sel gabus yang terbentuk dari kambium gabus atau velogen yang merupakan sel-sel meristem. Kemudian rambut penutup yaitu berfungsi untuk mencari celah antar partikel tanah dan mempermudah proses penyerapan air dan mineral hara. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Dadah!